Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadli Nopal Wirawan, peserta Latsar CPNS dari instansi LKPP. Di sini saya ingin sedikit berbagi perihal ini menjadi bagian learning journal saya dalam mengikuti Latsar CPNS. Nah, topik yang ingin saya bagi saat ini sedikit atau kurang lebihnya yaitu perihal tentang manajemen konflik serta dengan analisis isu kontemporer. Nah, yang pertama kita ke manajemen konflik terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih manajemen konflik itu? Yang saya pahami dari baik itu dari hasil saya belajar sendiri melalui platform dengan metode MOOC atau dengan juga saya pelajari dari pengajar yang menjelaskan hal tersebut. Nah, yang pertama manajemen konflik. Manajemen konflik di sini yaitu sebuah upaya yang sistematis. Di sini sistematis ya untuk mengidentifikasi, mencegah, mengelola konflik kepentingan yang dimana tentunya mempengaruhi netralitas kita sebagai pegawai negeri sipil seperti itu atau ASN. Nah, untuk manajemen konflik itu sendiri seperti apa sih contoh aksinya yang bisa kita lakukan gitu? Eh, eh, yang paling mungkin sedikit effort tapi yang paling mudah yaitu mencatat kepentingan pribadi kita. Nah, buat apa sih ini gunanya? Ya tentunya untuk agar tahu apa sih hal-hal yang beresiko untuk berbenturan atau menjadi sebuah konflik kepentingan dengan hal-hal kepentingan pribadi kita. Nah, terus dalam hal pengawasan kita laporkan jika ada eh, dugaan konflik kepentingan seperti itu. Nah, itu contoh rencana aksi yang mudah, bukan mudah, sedikit effort tapi bisa kita lakukan secara uh, yang lebih mudah gitu, yang bisa kita lakukan langsung gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu uh, ya tadi tentang pembahasan mengenai analisa isu kontemporer. Nah, untuk analisa isu kontemporer ini yaitu merupakan sebuah, sebenarnya analisa ini sebuah metode atau sebuah hal kumpulan metode yang bisa dilakukan oleh seorang eh, abdi negara atau CPNS, PNS atau ASN. Nah, itu dalam hal ini merupakan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, perubahan lingkungan yang secara cepat gitu. Karena isu-isu yang bergejolak kebanyakan itu jika kita tidak mempelajari tentang analisis isu kontemporer ini akan susah kita mempelajari isu-isu yang ada saat ini. Nah, dalam analisis isu kontemporer ini ada beberapa hal atau metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tentang metode biasanya disebut APKL. Nah, apa sih maksud metode APKL ini? Ini sebenarnya adalah sebuah singkatan atau akronim, yaitu aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Nah, maksud dari aktual ini sendiri yaitu seberapa benar informasi isu ini dan seberapa problematik untuk problematiknya itu isu ini dan seberapa kekelayakannya isu ini dan seberapa layaknya isu ini. Nah, seperti itu simpelnya caranya. Nah, untuk menganalisisnya yaitu kita dengan membuat sebuah kayak matriks seperti itu lalu dikasih poin gitu untuk isu itu. Poin aktualnya berapa, problematiknya berapa, kekelayakannya berapa, dan layaknya berapa. Nah, nanti bisa kita lihat setinggi apa isu ini bisa menjadi concern kita seperti itu. Nah, ada juga metode yang dinamakan, yang saya pahami, yang saya pelajari gitu dari
hasil latsar ini, yaitu ada metode fishbone. Nah ini sebenarnya benar dari kata tulang ikan maksudnya itu, atau duri ikan. Jadi mirip seperti membuat sebuah diagram duri ikan itu, dimana kepalanya adalah efek atau isu utama yang akan dibahas. Nah untuk duri-durinya yang bercabang itu, nah itu adalah kenapa isu itu bisa terjadi. Contohnya misalkan ada kategori 6M dalam metode fishbone ini, dimana ada yang dinamakan yaitu man, maksudnya man di sini adalah sumber daya manusianya. Apakah bagaimana sumber daya manusianya, kondisinya, kenapa isu ini bisa terjadi gara-gara sumber daya manusia ini. Nah terus ada metode. Nah metodenya apa sih isu ini yang dilakukan saat itu kejadiannya, metode yang dilakukannya. Contohnya kalau kita menyinggung hal perihal demo yang terakhir ini yang sedikit yang lagi hangat menjadi pembahasan, yaitu tentang kebijakan DPR atau kebijakan pemerintah yang sedikit menyinggung keadaan rakyat saat ini, seperti itu. Terus ada M selanjutnya yaitu material. Nah, di sini apa sih materialnya, machine, maksudnya adakah alat bantu atau mesin-mesin yang digunakan, seperti itu. Measurement atau yang pengukurannya seperti apa sih sebenarnya isu ini diukur, apakah pengukurannya itu kurang tepat sehingga menjadikan sebuah informasi yang misinformasi atau malinformasi, seperti itu. Terus modern nature atau ini mirip environment, itu lingkungannya apakah mendukung sehingga isu ini cepat menyebarnya, seperti itu. Nah selanjutnya ada metode lagi yaitu USG, atau ini sama juga singkatan atau akronim, yaitu urgensi, terus serius dan growth. Nah maksudnya urgensi di sini itu seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani. Nah melihat dari tadi metode tadi yang kita coba lakukan, mungkin ini bisa menjadi tahapan-tahapan juga. Yang pertama APKL tadi dilakukan, terus kita lakukan metode fishbone. Nah kita dari sini bisa lihat nih seurgensi apa isu ini bisa ditangani. Terus selanjutnya serius, seberapa serius sih dampaknya dari isu ini. Nah seperti itu. Dan growth, seberapa berpotensinya isu ini berkembang atau eskalasinya seperti apa. Nah seperti itu. Nah ada juga metode yang terakhir ini sebagai metode solusi, yaitu biasa disebutnya MC Namara ya, NC Namara ya. Nah dimana sebenarnya NC Namara ini isinya yaitu ya solusi-solusi seperti itu, tetapi ada parameter tambahan. Nah jadi solusi yang kita canangkan itu parameternya seperti efektivitas, kemudahan, dan biaya. Nah sebenarnya bisa ditambahkan seperti contohnya dampak ataupun risiko, seperti itu. Nah kita di sini bermain poin lagi kembali. Nah, ya tentunya berdasarkan data dan intuisi, berdasarkan data dan pengalaman melihat dari pandangan-pandangan orang juga terhadap solusi kita, apakah ini seefektif apa, semudah apa diimplementasikan, dan biayanya berapa yang keluarnya, seperti itu. Nah itu adalah suatu analisis isu kontemporer. Nah mungkin dari saya cukup segitu untuk pemahaman saya mengenai baik itu manajemen konflik dan juga analisis tentang analisis isu kontemporer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.